Nah, tadi kita berbicara mengenai unchecked exception. Nah, tadi saya kasih contoh ya, kalau seandainya Anda buat seperti ini dan si JVM kita menganggap, "Oh, ini nggak akan error," kayak gitu loh. Ya, ini hanya kesalahan logik aja. Nah, inilah yang disebut dia dengan unchecked exception. Kalau seandainya Anda jalankan, otomatis dia akan error seperti itu. Nah, apabila dia adalah unchecked exception, maka Anda harus menggunakan yang namanya try and catch. Nangkap ya? Anda gunakan try and catch. Seperti itu. Nah, Pak, bagaimana kalau seandainya dia itu adalah yang check exception? Nah, ini saya kasih contoh yang check exception. Ya, saya coba lagi copy paste ini. Saya coba ini, saya komen, ya. Saya kasih kode program yang baru. Nah, saya coba import dulu library-nya. Oke. Overreader juga. Nah, ini dia. Apakah semua teman-teman udah lihat? Ini kalau belum lihat sayang sekali nih petunjukannya. Show yang bagus ini. Oke. Udah ya. Nah, ini sebenarnya sudah semua saya import library-nya. Semestinya kalau kita lihat ya, ini nggak akan menyebabkan error. Nah, karena kita menggunakan Eclipse ya, ini saya kasih disclaimer ini. Karena kita menggunakan Eclipse, otomatis sudah ada background proses di dalamnya yang ngecek bahwa ini adalah check exception. Ingat ya, tapi kalau Anda menggunakan Notepad++, apakah Notepad yang biasa, check dan uncheck exception ini nggak akan kelihatan. Yang kelihatan itu kalau Anda menggunakan yang punya dia IntelliJ seperti inilah, yang langsung otomatis mengenali. Nah, kalau Anda hover seperti ini, nah, ini akan muncul add throws declaration atau run with try and catch. Seperti itu. Nah, inilah yang disebut dia dengan check exception. Nah, otomatis karena Anda menggunakan yang namanya check exception, Anda harus menggunakan throws di sini. Ya, silakan pilih misalnya. Kita pilih file not found exception, misalnya. Loh, ini Pak masih aja ada error. Kayak gitu. Apakah kita harus menambah cross declaration lagi? Jawabannya tidak. Loh, kenapa enggak, Pak? Artinya file not found exception tidak mengcover exception yang terjadi ketika file input ini melakukan reading data. Nah, kalau saya hover seperti ini, dia akan semacam ada muncul ya, pop up unhandled exception type IO exception. Nah, berarti di sini si JVM kita ini sudah ngasih tahu ini akan muncul yang namanya IO exception. Ya kan? Di sini kasih tahu dia akan mengakibatkan IO exception. Nah, kalau kita seandainya kita ganti menjadi IO exception, nah, ada nggak yang error? Tidak ada jawabannya. Ya, kenapa dia tidak error kembali, tidak error lagi? Karena IO exception itu di atas dari file not found exception. Nah, ini sedikit lebih general namanya. Nangkap ya? Seperti itu. Nah, kemudian saya kasih tahu lagi ini harus Anda ketahui juga nih. Jadi nggak semuanya class exception bisa Anda gunakan si throws, nggak semuanya. Loh, kok kayak gitu, Pak? Nah, yang bisa Anda gunakan di throws seperti ini, dialah kelas-kelas yang di bawah dari reflective operation exception. Di bawah dari kelas ini. Sorry. Nah, ini.
reflective operation exception. Ya. Jadi hanya kelas-kelas exception di bawah dari reflective operation exception lah yang diizinkan untuk dipakai, dipasangkan dengan throws seperti itu. Ya nggak semuanya ya. Jadi jangan Anda kira Pak kita gunakan aja misalnya class not found. Bisa nggak Pak kita misalnya class not found exception? Misalnya. Nggak bisa. Seperti itu. Karena dia bukan di bawah dari si reflective operation exception class. Seperti itu. Nah inilah hubungannya antara check dan uncheck exception. Ya. Jadi si reflective operation exception itu merupakan jenis dari check exception. Ya. Di bawahnya itu ada IO exception lah, ada misalnya yang tadi saya tunjukin lah, ya, misalnya illegal access operation lah. Nah, itu merupakan di bawah dari reflective operation exception. Seperti itu. Jadi nggak semuanya. Jadi ya silakanlah Anda sesuaikan. Nah, Pak, bagaimana? Kan saya nggak hafal semuanya. Ya, itu dia makanya saya sampaikan, gunakan IDE, Eclipse, atau ya bisa juga NetBeans. Tapi pada umumnya, Eclipse ini sangat dipakai di mana-mana ya. Kalau Anda kerja untuk skala enterprise, Eclipse lah mainannya. Seperti itu. Nah, gampangnya ya udah tinggal Anda hover seperti ini, muncul dia add through declaration. Selesai. Kemudian Anda pilih seperti itu. Nah, di sini saya contohkan, dia bisa lebih dari satu exception yang dipasang. Ya, silakan. Kalau Anda mau bikin 2, ya bikin 3 dan seterusnya ya silakan, tergantung Anda. Gimana seleranya kan gitu. Kalau saya daripada banyak-banyak seperti ini, udahlah yang paling general aja seperti itu. Nanti tinggal meraba-raba kan. Nah, dari contoh ini ada nggak pertanyaan? Loh, oh ada, sepi kali. Katanya Pak, Ya silakan. yang membedakan handling exception dari throws dengan try and catch ini apa ya Pak? Yang membedakan. Kan tadi kan Pak kita membuat handling exception-nya kita ngasih tahu bahwasanya di method main bakal terjadi atau bisa saja terjadi IO exception, dia bakal melemparkan IO exception. Ya. Nah, apa yang membedakan penggunaan throws ini dibandingkan dengan try and catch Pak? Ya tadi itu, ya. Anda itu mau jadi kalau jadi penggunaannya tadi try and catch, try catch dengan citrus itu bedanya di sisi apakah dia jenis dari check exception atau uncheck exception. Nangkep ya? Itu dulu harus tahu. Anda harus tahu dulu, Anda harus bisa define ini jenisnya uncheck atau check versinya. Apabila ya dia merupakan jenis check, silakan Anda gunakan throws. Dari mana itu Pak tahu? Biasanya penggunaan throws ya karena dia check ya, check exception, artinya bukan dari sisi kalian. Error yang bukan disebabkan dari sisi kalian. Nah, lantas apa Pak yang disebabkan error yang bagaimana? Yang tadi, misalnya gagal establishing connection. Gagal misalnya reading ya, reading files. Mungkin oke, filenya ada ini ceritanya, tapi kalau Anda menggunakan Linux ya, Anda bikin chmod misalnya 400, udah itu nggak akan terbaca. Ya, dia nggak akan terbaca. Jadi ketika Anda reading file, itu aksesnya diblok. Nah, itu kan di luar dari apa Anda kan, seperti itu kan. Nah, gunakan yang namanya check exception, gunakan throws yang tadi. Tapi kalau seandainya tadi, oh ya udah 3/0 kan nggak diperbolehkan, ya gunakan uncheck exception. Di mana kalau menggunakan uncheck exception, gunakannya si try and catch seperti itu. Nah, try and catch ini sendiri juga boleh dikombinasikan dengan menggunakan exception. Nah, ini bisa Anda temukan di contoh kita yang terakhir. Ya, di halaman 22. Seperti itu. Di sini dia hanya ngasih tahu nih ya. Nah, dia buat sebuah metode ya. Metodenya ini kalau Anda perhatiin ya,
Oke. Dia membuat sebuah metode throw one, di mana dia akan throws illegal access exception di sini. Ya, sebenarnya dia nggak ngelakuin apa-apa gitu loh. Dia hanya melemparkan objek dari illegal access exception, di mana dia akan melemparkan kata demo ya di konstruktor dari illegal access exception seperti itu ya. Oke, masuk dia di drivernya, di main-nya. Dia akan di invoke throw one, masuk ke dalam, dicetaknya dulu inside throw one. Nah, tiba-tiba tanpa 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 ada penyebab ya, dia di sini di throw new illegal access exception. Nah, di sini dia akan mengeksekusi yang si kawan ini gitu loh. Dilemparkan, di-hit dia jebret. Nah, masuk ke sini. Nangkep ya? Di-hit dia, jebret, lempar sini, masuk sini. Illegal access exception E. Ya udah. Nah, di sini baru Anda print out apa sih code E. E itu adalah si demo itu sendiri. Isinya ya. Udah seperti itu. Ini kalau Anda mau mengkombinasikan try and catch dengan si throws tadi. Tapi tanpa menggunakan ini pun try and catch, Anda bisa menggunakan throws langsung. Ya. Tadi sudah saya contohkan di ini seperti itu. Kalau Anda lihat ya, di file reader saya buat objek filenya ya, objek dari file readernya, kemudian saya menggunakan buffer reader ya kan. Nah, habis itu saya akan membaca line by line seperti itu. Ya, di sini saya tidak menggunakan sama sekali try and catch. Saya cukup menggunakan si throws. Oke, seperti itu. Ada nggak lagi kira-kira pertanyaan? Nggak ada ya? Izin bertanya, Nah, Pak. ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya sedikit kurang paham, Pak, mengenai checked exception dan unchecked ini, Pak. Yang Bapak katakan tadi kan untuk di Eclipse ini dia checked exception, benar, Pak? Sehingga tadi langsung muncul error exception-nya kenapa gitu, Pak. Dan kita menggunakan throws. Jadi yang Bapak katakan juga tadi, jika dia checked exception, kita gunakan throws saja. Nggak usah try and catch gitu. Nah, jadi kalau mau nggak mau, kalau kita pakai text editornya ini Eclipse atau NetBeans gitu, kita pakai throws saja gitu ya, Pak. Atau tergantung situasi juga. Nah, jadi jangan ini juga ya, jangan salah informasi juga. Jadi sebenarnya penggunaan IDA ini hanya untuk memudahkan kalian aja, menunjukkan mana sih yang sebenarnya check dan uncheck seperti itu. Ya, kalian tuh nggak akan pernah tahu kalau misalnya Anda menggunakan Notepad, ya, menggunakan Notepad++ lah dulu. Anda menggunakan Notepad++, kemudian Anda buat objek dari file reader seperti ini, Anda nggak akan tahu, oh ternyata ini merupakan bagian dari check exception. Nggak akan pernah tahu kan? Nah, kalau seandainya nggak pernah tahu, Anda menggunakan apa namanya try catch, mungkin bisa aja seperti itu ya. Nah, tapi kan faktanya kan sebenarnya si objek dari file reader ini dia hanya menggunakan si throws seperti itu ya. Jadi penggunaan ID ini hanya memudahkan kalian aja menentukan apakah ini check dan uncheck. Seperti itu. Ya. Beda kalau menggunakan Notepad yang akan pernah tahu. Gitu ya. Karena dia nggak akan dicek. Tapi kalau kita ini nggak usah pakai throws, pakai try and catch saja, IO Nah, exception-nya bisa nggak coba masalah. kita uji ya. Kita uji nih. Nanti IO exception kita akan masukkan ke try and catch. Ya. Saya masukkan ke try. Nah, try and catch aja lah, nggak usah pakai finally. Nah, di sini saya pakai IO exception lah. Nah, di sini disuruhnya remove catch clause. Kalau Anda lihat di sini, tunggu saya masukkan ke dalamnya ini.
sorry ya, saya masukkan, kemudian saya masukkan ke dalam ini. Oke, supaya enak dilihat. Nah, di sini, oke, di sini bisa Anda gunakan try and catch seperti itu, ya. Jadi bisa ada dua, Anda bisa menggunakan throws-nya tadi, Anda bisa menggunakan si try and catch, atau Anda kombinasikan juga bisa. Ya silakan kalau Anda mengkombinasikan. Tapi lebih simpel kan kalau Anda perhatikan kan, kalau Anda perhatikan lebih simpel yang mana? Apakah dia menggunakan try and catch, apakah Anda menggunakan si throws version? Ya silakan gitu. Jadi nggak serta-merta ya semuanya Anda gunakan throws. Tadi kalau bisa saya tekankan penggunaan throws itu yang catch exception ya. Oh check exception ya. Yang notabene dia di dalam atau di bawah dari reflective operation exception class. Seperti itu. Nah, silakan gunakan throws. Anda nggak perlu embel-embel catch segala macam. Itulah dia. Nah, oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Nah, jika nggak ada, sebenarnya kalian juga bisa membuat exception sendiri, ya. Itu sudah Anda bisa lihat lah, bisa lihat di contoh kita yang ini, user defined exception, di mana dia akan mengextend dari class exception, ya. Di class exception itu sendiri, Anda bisa melemparkan message, ya. Nah, super message. Nah, di sini kalau menggunakan super artinya dia mengakses konstruktor dari si exception. Lengkap ya? Jangan ada yang nggak tahu. Nah, jadi di sini dia membuat yang namanya konstruktor dari myException. Nah, di dalam konstruktor dari kelas myException itu sendiri, ternyata dia mengakses konstruktor kelas exception. Nah, dilemparkan MXG-nya dalam jebret. Kemudian dia akan calling konstruktor dari exception. Udah selesai seperti itu. Nah, ini merupakan ya user defined exception. Silakan kalau Anda mau buat exception sendiri. Namun kalau pengalaman saya sih exception yang sudah dibuat oleh si Java-nya sudah mewakili, sudah cukup bagus ya. Seperti itu. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, ada, tidak, ada, tidak. Ada tidak? Tidak ada. Nah, ya jadi silakan Anda implement. Nanti apakah Anda nanti sudah PA2, silakanlah Anda gunakan try and catch. Meskipun dia itu adalah PHP, PHP juga ada try and catch. Silakan. Apakah Anda menggunakan Django, Python, ya silakan menggunakan try and catch, silakan. Semua ada kok. Ada pertanyaan? Ada tidak? Oke, karena nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian. Terima kasih buat partisipasi kalian. Silakan dipelajari bagi yang Anda belum paham betul, ya. Oke, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Pak.